Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Quratul Ain dari kelas R3K NPM 2020 015 00959. Saya akan menayangkan sebuah video konseling perorangan untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan dasar konseling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah kalau begitu. Oh ya, Mbak lebih memilih off cam atau on cam? Kalau dirasa lebih nyaman off cam, gak apa-apa kok, saya dapat mengerti. Saya on cam saja nggak apa-apa, Bu. Baik, kalau begitu, terima kasih ya Mbak, karena itu akan memudahkan saya melakukan proses konseling. Seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya, hari ini kita akan melakukan konseling untuk menyelesaikan permasalahan Mbak. Bagaimana Mbak, sudah siap? Iya, Bu, sudah siap. Sebelum memulai konseling, kita perkenalan diri terlebih dahulu ya, agar saya bisa mengenal Mbak lebih dekat. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya persilahkan Mbak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farisa Mikri Caksono, saya berusia 19 tahun, dan saya seorang mahasiswa. Saat ini saya bertempat tinggal di Jakarta, di daerah Kalimalang. Oh, oke. Saya manggilnya siapa nih biar lebih enak? Mbak Farisa, Mbak Miyuki, Kak Farisa, atau Kak Miyuki? Panggil Mbak Farisa aja nggak apa-apa, Bu. Oke, Mbak Farisa, perkenalkan juga nama saya Kurotolain, panggil aja Mbak atau Bua ini, seorang konselor di universitas ini. Di sini saya akan membantu Mbak mengatasi masalah-masalah yang sedang Mbak Farisa alami. Saya ingin bertanya, sebelumnya Mbak sudah pernah melakukan konseling atau belum? Sebelumnya belum pernah, Bu. Ini konseling pertama saya. Oke, karena ini konseling pertama Mbak, saya sedikit menjelaskan mengenai konseling. Jadi, konseling itu memiliki pengertian sebagai suatu proses untuk membantu individu mengatasi permasalahan-permasalahan dalam dirinya dibantu oleh seorang konselor. Di dalam proses konseling, ada yang dikenal sebagai asas bimbingan dan konseling. Nah, dua di antaranya ada asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Asas keterbukaan diperlukan agar Mbak sendiri sebagai klien bisa terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan keterangan diri Mbak dan menerima penjelasan dari saya sebagai pihak luar. Asas keterbukaan ini sangat penting karena dengan keterbukaan kita dapat menemukan inti persoalan yang Mbak hadapi sehingga memungkinkan kita menemukan solusi terbaik. Jadi, Mbak silahkan mengeluarkan segala persoalan, apakah itu pikiran atau perasaan seterbuka mungkin. Jangan khawatir, saya sebagai konselor akan menjamin kerahasiaan itu semua. Karena ini adalah salah satu asas konseling. Oke, Mbak? Ya, saya sedikit lebih tenang kalau begitu. Saya sangat berharap Ibu dapat membantu saya menemukan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan saya. Iya, mudah-mudahan. Oke, proses konseling kita mulai. Tapi sebelumnya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga proses konseling kita hari ini diberikan kelancaran serta kesuksesan. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Mbak boleh menceritakan apa yang Mbak pikirkan dan Mbak rasakan yang membuat Mbak merasa tidak nyaman atau bahkan mungkin stres. Jadi begini, Bu, saya seorang mahasiswa kedokteran gigi semester 3, Bu. Nah, saat semester 3 ini saya mulai merasa salah jurusan, Bu. Tapi saya nggak tahu ya, Bu, apa ini emang salah jurusan atau saya hanya merasa jenuh dengan perkuliahan yang sedang saya jalani sekarang. Baik. Mbak ketika memilih jurusan kedokteran gigi, apakah emang jurusan yang Mbak pilih sendiri ketika SMA atau jurusan atas suruhan
dan paksaan orang tua atau kerabat? Sebenarnya cita-cita saya bukan untuk menjadi dokter gigi, Bu, tetapi melihat prestasi saya di SMA dan universitas tempat kuliah saya sekarang ini merupakan rekomendasi dari papa saya, karena papa saya itu alumni dari universitas ini juga. Hmm. Jadi saya memutuskan untuk mencoba jurusan kedokteran gigi, mencoba mendaftarkan diri di jurusan kedokteran gigi dan kesehatan masyarakat saat seleksi SNMPTN, Bu. Dan ternyata tanpa saya sangka, saya lolos di jurusan kedokteran gigi, Bu. Saya senang karena saya lolos di jurusan yang saya pilih. Meskipun sebenarnya saya tidak mengetahui banyak mengenai jurusan kedokteran gigi itu, Bu. Oh, jadi menjadi dokter gigi sebenarnya bukan cita-cita Mbak ya, melainkan karena Mbak melihat prestasi dan nilai raport Mbak di SMA sesuai dengan passing grade jurusan kedokteran gigi jurusan ini, serta atas rekomendasi dari papa Mbak. Benar begitu Mbak? Iya, Bu, benar sekali. Bagaimana perasaan Mbak sekarang? Sejujurnya saya bingung, saya sangat bingung, Bu, dengan perasaan saya sekarang. Saya merasa sangat capek sekali saat kuliah dan saya juga merasa sangat jenuh untuk kuliah sekarang, Bu. Selain itu, lama-kelamaan tugas kuliah hanya sekedar sebagai kewajiban yang harus saya selesaikan menurut saya. Saya bisa mengerti keadaan Mbak sekarang. Pasti sangat melelahkan untuk bisa sampai di tahap ini ya. Untuk berada di tahap ini, saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu, untuk meningkatkan semangat belajar saya, dan juga saya sudah berusaha untuk menyukai mata kuliah yang ada di semester 3 ini, Bu. Namun tetap saya sulit sekali untuk menghilangkan rasa capek dan jenuhnya itu, Bu. Bahkan saya sering sekali menangis dan merasa ingin menyerah, Bu. Apa kamu bisa menjelaskan mengapa kamu bisa merasa demikian pada saat itu? Jadi begini, Bu. Saya sangat sulit untuk mengatakannya karena pikiran saya akhir-akhir ini sedang sangat kacau dan rumit, Bu. Oh, jadi perasaanmu pada saat ini sedang bingung ya? Pikiranmu sedang sangat kacau dan rumit. Hal ini pasti menjadi salah satu penyebab kamu merasa jenuh dan capek sekali, sehingga membuat kamu ingin menyerah. Iya, Bu. Sebenarnya, Bu, awal saya masuk kuliah itu, saya masih merasa semangat menjalani perkuliahan saya. Bahkan di semester awal itu saya masih mendapatkan IPK yang lumayan baik. Lalu di semester 2 itu saya mulai merasa capek karena tugasnya itu semakin lama semakin banyak, Bu. Baik itu tugas dari dosen ataupun tugas dari ospek jurusan. Hmm. Tetapi saya masih memiliki semangat dan niat untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik, Bu. Dan saya juga dapat menyimbangi antara tugas kuliah dan tugas ospek. Namun kemudian di semester 3 ini saya mengalami kejenuhan yang luar biasa, Bu. Karena seringnya tugas untuk membuat laporan praktikum, kemudian semakin banyak diskusi kelas kecil, Bu. Lama-kelamaan saya merasa capek dan saya sering banget nangis saat mengerjakan tugas saya. Banyaknya tugas laporan praktikum itu sendiri membuat saya sering stres, Bu. Karena saya itu tidak begitu pandai mengerjakan praktikum. Kemudian diskusi kelas kecil itu menuntut saya untuk berbicara atau berpendapat dan berpikir lebih kritis, Bu. Sedangkan saya tuh orangnya nggak begitu berani berbicara depan banyak orang dan saya juga merasa saya kurang kritis. Apa yang menyebabkan Mbak bisa berpikiran demikian? Saya takut ketika saya mengeluarkan pendapat di saat diskusi kelas kecil itu, pendapat Hmm. saya dinilai tidak berbobot oleh yang lainnya. Selain itu, saya juga dituntut untuk lebih aktif berbicara dan mengeluarkan ide. Akan tetapi, jika diskusinya melalui chat, itu saya masih bisa menyanggupinya, Bu. Oh, baik. Jadi penyebab lainnya Mbak merasa jenuh dan capek di semester ini, yaitu Mbak dituntut untuk aktif berdiskusi, padahal Mbak sendiri nggak menyukai berbicara di depan orang banyak. Menurut saya, Mbak pasti mengetahui bahwa di lingkungan pendidikan, seseorang pasti akan dipaksa aktif untuk mengeluarkan pendapatnya, argumennya, dan gagasannya secara langsung maupun tidak langsung, dan dalam situasi formal maupun tidak formal. Iya, Bu, saya sangat mengetahuinya dan saya juga sudah mencoba untuk lebih berani lagi.
tapi saya malah merasa lebih tertekan, Bu. Kalau begitu, bagaimana perasaan Mbak saat berbicara dengan saya sekarang? Sejujurnya saya agak tertekan dan gugup, Bu, tetapi saya berusaha untuk mengeluarkan semua perasaan saya hari ini agar permasalahan saya segera teratasi. Syukurlah. Dalam proses konseling ini, saya harap Mbak bisa merasa enjoy dan tidak tertekan ya, Mbak. Baiklah. Iya, Bu. Baiklah, berarti Mbak benar-benar memahami masalah yang sedang kamu alami. Selanjutnya, apa masih ada lagi yang ingin Mbak keluarkan? Sebenarnya masih ada lagi, Bu. Kalau begitu, silahkan Mbak keluarkan kembali isi pikiran dan hati Mbak terbuka mungkin. Karena waktu kita juga masih sangat panjang. Sehingga ketika proses konseling selesai, Mbak bisa dapat merasa lebih damai dibandingkan sebelumnya. Jadi sebenarnya, Bu, masih ada penyebab lain yang membuat saya semakin jenuh dan capek untuk kuliah sekarang, Bu. Yaitu saya sulit banget mengikuti kuliah secara online ini, Bu, karena banyaknya hambatan saat kuliah online ini, Bu. Apa yang menyebabkan Mbak merasa seperti itu? Pertama, kondisi rumah saya yang kurang kondusif, Bu. Bisa Mbak jelaskan konkretnya seperti apa? Jadi begini, Bu, ketika saya kuliah, rumah saya itu kondisinya sangat berisik, Bu, baik dari suara orang-orang sekitar saya ataupun dari suara TV, Bu. Jadinya saya kurang fokus dalam mengikuti perkuliahan saya. Memang bagaimana posisi tempat belajar Mbak selama perkuliahan online? Posisi tempat belajar saya itu di kamar saya, Bu, di kamar pribadi saya. Tapi kamar saya itu letaknya dekat sekali dengan ruang keluarga saya, Bu. Jadi saya terdengar jelas sampai kamar saya, Bu. Oh, begitu. Kemudian apa Mbak sudah mencoba berbicara dengan orang rumah dan meminta pengertian mereka? Sudah, Bu, malah sering sekali, tapi uh, berakhir saya yang harus mengerti mereka, Bu. Dapatkah Mbak menjelaskan lebih banyak tentang Mbak yang harus mengerti mereka? Jadi begini, Bu, di rumah saya itu bukan hanya ada papa, mama, kakak, dan adik-adik saya, tetapi juga ada paman dan bibi saya, kemudian ada juga kakek dan nenek saya, Bu. Jadi ketika saya mengeluh kepada orang tua saya hanya menyuruh saya untuk bersabar dan meminta pengertian saya, Bu. Baik, saya paham. Apa masih ada lagi, Mbak? Masih ada lagi, Bu. Jadi dalam kuliah online ini, Bu, saya mengalami masalah kurangnya fasilitas untuk menunjang perkuliahan online saya, Bu. Jadi membuat saya menjadi tambah jenuh dan kadang merasa malas untuk mengikuti perkuliahan. Bisa Mbak ceritakan lebih dalam mengenai hal itu? Di rumah saya itu ada 2 laptop, Bu. Nah, kedua laptopnya ini sering banget dipakai oleh kakak dan adik saya. Karena kakak saya ini kan sekarang udah kerja ya, Bu, dan sistemnya itu work from home, jadi sangat membutuhkan laptop itu untuk bekerja. Kemudian adik saya itu sekarang sudah menginjak SMA kelas 3, Bu. Jadi kan lagi fokusnya belajar untuk UTBK ya, Bu. Jadi sering juga menggunakan laptop yang satu lagi. Sehingga saya tidak memiliki waktu untuk menggunakan laptop itu, Bu. Lalu ketika perkuliahan online berlangsung, apa yang Mbak gunakan? Saya lebih sering menggunakan HP, Bu. Apa Mbak sudah membicarakan kepada kakak dan adik Mbak terkait masalah yang Mbak alami? Kalau berbicara dengan terang-terang, dengan terus terang itu belum pernah, Bu. Apa masih ada lagi yang ingin Mbak utarakan? Oh iya, masih ada lagi, Bu. Masalah jaringan ketika perkuliahan online juga membuat saya mengalami kesulitan, Bu. Karena saat saya mengikuti perkuliahan online itu jaringannya sering putus-putus, Bu. Jadinya saya sering melewati materi yang sedang dibahas oleh dosennya. Saya ingin bertanya, Mbak menggunakan WiFi atau internet dari HP, data seluler HP? Saya lebih sering menggunakan WiFi, Bu. Baik.
Lalu apa masih ada lagi, Mbak? Sebenarnya tidak ada lagi, Bu. Karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akan memberikan solusi terkait masalah yang Mbak alami. Saya akan memberikan solusi terkait masalah Mbak yang merasa jenuh dan capek karena kuliah terlebih dahulu ya. Baru setelah itu saya akan memberikan solusi atas masalah-masalah Mbak lainnya. Menurut saya, sekarang ini Mbak bukan berada di posisi Mbak salah jurusan, melainkan Mbak hanya merasa jenuh dan capek sekali berkuliah. Karena sejak awal Mbak memilih jurusan ini di universitas ini juga merupakan atas keinginan Mbak, meskipun mungkin tidak sesuai dengan cita-cita Mbak. Seperti yang Mbak bilang tadi, awal perkuliahan Mbak merasa senang menjalankan awal perkuliahan Mbak merasa senang dan rasa jenuh saat berkuliah itu baru muncul di semester 3 ini. Sekarang mungkin Mbak memang belum menemukan kembali kenyamanan dan kesenangan Mbak berkuliah di semester 3 ini. Hal ini bisa saja disebabkan karena ada yang hilang di dalam diri Mbak, yaitu hilangnya motivasi belajar dan semangat belajar serta tujuan belajar Mbak. Ketiga faktor itu dapat menjadi penyebab utama Mbak merasa jenuh dan capek. Saat ini menurut saya hal yang sangat Mbak butuhkan itu adalah dukungan dari orang terdekat. Contohnya yaitu ayah, ibu, teman-teman. Contohnya ayah, ibu, teman-teman. Karena support dari mereka akan menjadi energi terbesar untuk Mbak dan memacu semangat Mbak. Dengan begitu, Mbak akan merasa bahwa dalam menjalani beratnya dunia perkuliahan ini, Mbak tidak sendirian karena ada orang-orang di sekitar Mbak yang siap membantu Mbak. Lalu apabila Mbak merasa jenuh dan tetap berpikiran Mbak salah jurusan karena merasa apa yang telah Mbak usahakan dalam jurusan itu tidak menghasilkan apa-apa, boleh Mbak pindah jurusan ke tempat lain, boleh Mbak pindah ke jurusan lain yang sekiranya benar-benar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan Mbak. Usahakan sebelum Mbak pindah ke jurusan yang baru, Mbak benar-benar mencari tahu tentang jurusan baru tersebut. Akan tetapi ya resikonya Mbak harus memulai semuanya dari awal kembali, keluar uang lagi, dan ada waktu yang terbuang. Kemudian sebelum benar-benar memutuskan untuk pindah jurusan atau enggak, tanyakan ke diri Mbak terlebih dahulu. Pertanyaan pertama yang bisa Mbak tanyakan ke diri Mbak, yaitu sudah seberapa jauh aku kenal jurusan ini. Karena Mbak merasa lelah sekarang mungkin karena Mbak benar-benar belum mengetahui jurusan ini lebih jauh lagi. Ketika Mbak mencoba mengenal jurusan ini lebih jauh, Mbak akan memperoleh manfaat yang Mbak pelajari dari Mbak yang jadi ketika Mbak mencoba mengenal jurusan ini lebih jauh, Mbak akan memperoleh manfaat-manfaat dari yang Mbak pelajari atau bahkan bisa saja Mbak menjadi semakin ingin mengetahui apa yang dipelajari di jurusan ini. Kedua, apakah prasangkaku sendiri yang menghalangiku untuk suka jurusan ini? Karena seperti yang Mbak bilang di awal, Mbak senang masuk ke jurusan ini. Namun ketika Mbak dihadapkan dengan tugas yang banyak, laporan praktikum yang banyak, muncul prasangka jelek Mbak terhadap jurusan ini dan menjadi penyebab awal hambatan Mbak untuk menyukai jurusan ini dan menjadi penyebab awal munculnya hambatan Mbak untuk menyukai jurusan ini. Seperti itu Mbak. Lalu ketiga, kalau pindah ke jurusan lain dan ketemu masalah yang sama, katakan aku akan bisa dan mau bertahan. Maksudnya ya ketika Mbak sudah Maksudnya ya ketika Mbak sudah berada di jurusan lain, lalu dihadapkan permasalahan yang sama, apakah Mbak akan bertahan atau Mbak akan mencari jurusan yang baru lagi? Jadi sebaiknya pertimbangkan dengan baik-baik keputusan Mbak ini. Pertanyaan keempat yang Mbak bisa tanyakan kepada diri Mbak yaitu, kalau sudah pindah, apakah aku akan menyesal? Menyesal dalam artian Mbak menginginkan jurusan yang lama karena jurusan yang baru ternyata tidak sesuai ekspektasi atau bahkan ternyata jurusan yang baru lebih banyak tugasnya. Begitu, Mbak. Selanjutnya,
Ketika Mbak merasa jenuh dan capek kuliah, Mbak bisa istirahat sejenak dari rutinitas yang menguras energi Mbak. Apabila Mbak mengikuti organisasi di kampus maupun di luar kampus, Mbak bisa istirahat sejenak dari organisasi tersebut jika memungkinkan, dan menyusun ulang jadwal Mbak. Mbak harus lebih banyak bersenang-senang ketika waktu luang untuk mengurangi stres. Hal yang bisa Mbak lakukan untuk mengisi waktu luang yaitu Mbak bisa berolahraga, menulis diary, atau mencari kegiatan lain yang sekiranya dapat menghilangkan rasa jenuh dan lelah Mbak. Lalu usahakan Mbak berada di posisi sendiri, karena itu akan memicu munculnya pemikiran-pemikiran jelek. Terkait Mbak yang takut menyuarakan pendapat, Mbak harus lebih berani dan percaya diri lagi. Saat ingin berpendapat, yakinkan dan tanamkan dalam hati dan pikiran Mbak bahwa nggak apa-apa pendapat saya salah, toh saya juga masih belajar kok. Selain itu, sering-sering untuk melakukan latihan pernapasan agar Mbak lebih tenang, lebih rileks, dan dapat meminimalisir rasa nervous Mbak ketika berbicara di depan orang. Lebih banyak berbicara dengan teman agar rasa percaya diri Mbak semakin lama semakin meningkat. Terakhir, Mbak harus menanamkan dalam diri Mbak, apa yang Mbak lakukan bukan beban untuk Mbak. Mau itu berakhir baik atau tidak baik, itu akan menjadi sebuah pelajaran yang berharga untuk Mbak. Begitu, Mbak. Baik, Bu, saya akan mencoba solusi-solusi tersebut. Semoga bisa membantu permasalahan saya, Bu. Selanjutnya, mengenai masalah kesulitan belajar online untuk permasalahan mengenai kondisi lingkungan keluarga yang kurang kondusif, Mbak bisa meminta pengertian mereka kembali dan jujur terhadap mereka apa yang sebenarnya Mbak rasakan jika mereka berisik ketika perkuliahan online. Agar setelah ini, selama perkuliahan online berlangsung, mereka bisa mengurangi aktivitas yang menimbulkan kebisingan. Apabila dirasa tidak efektif juga, Mbak bisa mengubah tempat belajar atau mengatur ulang posisi ruang belajar agar lebih jauh dari ruang keluarga atau ruang tamu. Mbak bisa belajar sambil menggunakan earphone untuk mengurangi kebisingan dari luar. Selanjutnya, untuk masalah mengenai fasilitas yang tidak memadai dikarenakan laptop yang dipakai bersama-sama sehingga menghambat perkuliahan Mbak, solusi pertamanya Mbak bisa menggunakan handphone pribadi sebagai sarana pembelajaran ketika laptopnya sedang dipakai adik dan kakaknya. Seperti yang tadi Mbak bilang, Mbak menggunakan laptop saat ini. Nah, karena Mbak menggunakan handphone pribadi, jadi Mbak harus pintar-pintar memanajemen HP Mbak agar penyimpanannya tidak cepat penuh. Kedua, Mbak bisa menyusun jadwal bersama dengan kakak dan adik terkait penggunaan laptop. Ketiga, Mbak bisa meminjam laptop dengan baik-baik dan memberikan alasannya sekiranya dapat mereka terima, serta memberikan pengertian kepada mereka jika laptop yang sedang kakak atau adik Mbak gunakan merupakan laptop bersama. Kemudian Mbak juga harus lebih berani ketika ingin berbicara kepada mereka perihal laptop, agar mereka tidak berpikiran Mbak tidak masalah tidak menggunakan laptop. Lalu masalah terakhir yang itu masalah jaringan, solusinya Mbak bisa mengganti provider yang sinyalnya lebih bagus di lingkungan rumah Mbak atau menggunakan WiFi yang memiliki tingkat internet yang cepat. Walaupun harganya mungkin akan lebih mahal, Mbak. Baik, Bu, saya akan mencoba solusi-solusi yang Ibu berikan. Semoga bisa membantu permasalahan saya, Bu. Kita sudah berbicara banyak nih. Apa yang kira-kira Mbak Farisa bisa simpulkan atau Mbak Farisa dapatkan dari pertemuan online kita sekarang? Atau dari yang saya katakan barusan? Untuk masalah saya merasa salah jurusan, saya bisa mencari support dari orang-orang terdekat saya, Bu, seperti keluarga saya atau teman-teman dekat saya, agar saya tidak merasa sendiri dan kembali bersemangat dalam menjalankan perkuliahan saya, Bu. Kemudian, jika saya memang merasa tidak dapat bertahan di jurusan ini, saya bisa mengambil keputusan untuk pindah ke jurusan lain yang sesuai dengan minat dan bakat saya, Bu. Tapi saya harus lebih bijak dalam mengambil keputusan itu, Bu. Lalu untuk masalah saya merasa jenuh dengan perkuliahan saat ini, itu saya bisa istirahat sejenak dan melakukan kegiatan yang menurut saya menyenangkan bagi diri saya, Bu. Kemudian terkait berpendapat di depan banyak orang, saya akan mencoba untuk lebih percaya diri dan lebih berani dalam
berbicara di depan banyak orang, dan saya juga dapat berlatih dengan teman saya atau melakukan latihan pernapasan, Bu. Lalu untuk masalah terkait kesulitan kuliah online ini, saya dapat membicarakan baik-baik dengan keluarga atau orang tua saya dan meminta pengertian mereka untuk mengurangi kebisingan, Bu. Tetapi jika tidak menyanggupi, maka saya dapat mengubah otak tempat posisi belajar saya, Bu, agar dapat menghindari kebisingan. Lalu saya juga dapat berdiskusi dengan kakak dan adik saya mengenai penggunaan laptop agar saya juga dapat menggunakan laptop ketika saya benar-benar membutuhkannya. Kemudian saya dapat mencoba mengganti provider di rumah saya agar saya dapat mengikuti perkuliahan saya dengan lancar. Baik, berarti sekarang Mbak sudah menyadari perlu mengambil keputusan seperti apa untuk diri Mbak sendiri. Lalu bagaimana perasaan Mbak Farisa sekarang? Alhamdulillah perasaan saya sudah lega, Bu, karena saya sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan saya. Saya berharap setelah ini saya dapat menjadi lebih rajin kuliah lagi dan bersemangat dalam menjalani perkuliahan, serta saya dapat meningkatkan prestasi belajar saya. Alhamdulillah, kalau seperti itu, saya juga ikut senang. Semoga bermanfaat untuk Mbak Farisa ke depannya. Semangat terus ya, Mbak. Lalu terakhir nih, ada lagi yang ingin Mbak Farisa sampaikan atau tanyakan kepada saya? Sepertinya sudah cukup, Bu. Menurut saya, Mbak Farisa tidak perlu menjalani konseling lanjutan. Tetapi apabila dirasa permasalahan Mbak Farisa tidak selesai juga, Mbak boleh datang kembali ke saya untuk konseling lanjutan. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Proses konseling saya akhiri ya, Mbak. Saya harap Mbak setelah proses konseling berakhir dapat mengambil banyak hal. Kemudian saya harap juga konseling ini memberikan kesan yang baik untuk Mbak. Tetap semangat dan jangan menyerah ya, Mbak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama.